Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan cara mengisi lembar jawaban Bahasa Indonesia kelas 9, Wilayah Tanah Laut, tahun ajaran 2021-2022. Mengingat kalian minggu depan akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Tolong disimak baik-baik, dicermati, dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan di kolom komentar. Oke, langsung saja Ibu akan jelaskan tentang cara mengisi lembar jawaban yang akan kalian lakukan pada minggu depan. Nah, ini adalah lembar jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan kalian isi nanti saat mengerjakan soal ujian akhir sekolah. Di situ nanti ada nomor peserta, ada nama, ada mata pelajaran, dan hari tanggal. Nanti silakan kalian isi saat mengerjakan soal. Setelah itu adalah bentuk pilihan jawaban. Jadi di situ ada tiga tipe soal, yaitu tipe pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan. Nah, dalam soal Bahasa Indonesia ini terdiri dari 30 soal, dan di situ sudah Ibu jelaskan juga ya. Dalam mengisi lembar jawaban yang harus kalian perhatikan yaitu nomor soal. Karena di sini ada beberapa soal yang tipenya berbeda. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, untuk soal pilihan ganda, siswa menjawabnya tidak menyilang, tetapi memberikan tanda centang. Nah, di situ juga tidak ada pilihan A, B, C, D. Tapi di situ ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Oke, perhatikan ya. Nanti dicentang bukan disilang. Oke, selanjutnya di situ ada pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda kompleks ini kalian boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Jadi silakan nanti diperhatikan soalnya. Kira-kira setelah dibaca, oh sepertinya ada 2 jawaban yang benar nih, dijawab. Jadi kalau misalkan lebih dari satu menjawab, apakah boleh? Boleh. Tapi Ibu tekankan lagi, diamati soalnya, dipahami soalnya, baru dijawab. Apakah benar di situ ada 2 jawaban atau hanya 1? Kayak gitu ya. Kemudian untuk soal menjodohkan, kalian nanti memberikan tanda garis dari pernyataan ke pilihan pasangan. Misalkan pernyataan 1 itu cocoknya ke pasangan yang keempat, kayak gitu. Nanti tinggal dibikin garis antara pernyataan 1 ke kolom seberangnya. Nah, di situ ada kolomnya sudah diperhatikan nomor dan angka pernyataannya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan lampirkan beberapa contoh bentuk soal yang kemungkinan nanti akan keluar dalam ujian akhir sekolah kalian. Nah, yang pertama, ini adalah bentuk soal pilihan ganda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pilihan ganda di sini tidak menggunakan A, B, C, dan D. Tapi menggunakan pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini Ibu beri clue lagi. Soal pilihan ganda ini nanti terdapat pada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, dan 28. Jadi nomornya tidak urut ya. Jadi dalam menjawab soal perhatikan nomor soalnya. Oke, dan cara mengerjakannya itu memberikan tanda centang, bukan tanda silang. Oke. Nah, selanjutnya, untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks, ini kalian memberikan tanda centang pada pilihan yang kalian anggap benar. Nah, untuk memilih jawaban, kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban yang menurut kalian benar. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks ini, akan terdapat pada soal nomor 8, 17, 21, 27, dan 29. Jadi kalian perhatikan baik-baik nomor soalnya, kemudian kalian pilih jawabannya, boleh lebih dari satu jawaban. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, Ibu akan menjelaskan tentang soal yang menjodohkan. Baik, untuk soal yang berbentuk menjodohkan, itu sudah Ibu berikan contoh soalnya, dan di bawah situ juga kalian amati untuk bentuk lembar jawaban soal menjodohkan.
Nah, jadi nanti kalian tinggal memberikan garis penghubung antara nomor pernyataan dengan pilihan pasangan. Nah, untuk soal menjodohkan ini akan terdapat pada soal nomor 9, 12, 18, 26, dan 30. Jadi tolong diperhatikan soalnya, dan nanti silahkan kalian beri garis penghubung dari nomor pernyataan ke pilihan pasangan. Nah, kali ini Ibu akan memberikan tips dalam menjawab soal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang seperti kalian ketahui, soal Bahasa Indonesia itu kan lebih banyak ke teksnya. Jadi di sini Ibu beri saran, kalau misalkan dalam menjawab soal Bahasa Indonesia, yang pertama itu kalian membaca pertanyaannya dulu. Jadi biasanya kan kalian disajikan teks, kemudian ada soal atau pertanyaannya. Nah, baca dulu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, baca pilihan jawabannya. Setelah baca pilihan jawaban, baru kalian baca teksnya. Jadi, ketika nanti, kalau misalkan kalian baca teksnya dulu, nanti kalian akan ke atas lagi. Baca teks, soal, terus jawaban, nanti setelah itu pasti kalian nanti melihat ke atas lagi, ke soal, mencari apa yang ditanyakan. Tapi ini dibalik ya, jadi yang pertama baca pertanyaannya dulu, kemudian baca pilihan jawaban, yang terakhir baru baca teksnya. Oke, kemudian selanjutnya pilih jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi misalkan yang ditanyakannya A, berarti pilih jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan ngasal. Kemudian yang kelima, percaya diri dengan jawaban yang kalian pilih. Gak usah ngikutin teman. Kalian tentu sudah belajar di rumah dan kalian yakin dengan jawaban yang kalian pilih. Kemudian yang keenam, sebelum dikumpulkan, wajib dibaca kembali dan periksa jawabannya. Kira-kira mana nomor soal yang belum terjawab dan mana yang masih ragu-ragu. Nah, di sini juga Ibu kasih tips lagi. Jika ada pertanyaan yang dirasa sulit, dilewatin dulu. Kerjakan yang mudah. Nanti setelah selesai, baru kalian kembali ke pertanyaan sulit itu tadi. Atau misalkan ada pertanyaan yang jawabannya masih kalian ragukan, itu kalian beri tanda aja dulu, kira-kira jawabannya ini. Nanti jika ada waktu lebih, baru kalian pelajari kembali atau kalian ulangi lagi, sekira yakin dengan jawaban itu. Dan terakhir, yaitu berdoa. Semoga hasil yang diterima nanti memuaskan. Oke anak-anak, ini adalah tips sederhana dari Ibu dalam menjawab soal bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang cara mengerjakan soal bahasa Indonesia dan mengisi lembar jawaban bahasa Indonesia. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga membantu dan semoga UAS kalian nanti berjalan dengan lancar dan menerima hasil yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa belajar dan berlatih soal-soal di rumah. Oke, semoga menerima hasil yang memuaskan. Terima kasih. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.